Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Adik-adik semuanya jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel saya. Terima kasih atas subscribe-nya ya. Di sini adik-adik saya akan lanjutkan membahas materi barisan dan deret geometri tak hingga. Ya, dimana sekarang adalah nomor 3 ya. Untuk nomor sebelumnya bisa teman-teman adik-adik cek di deskripsi video saya. Oke, langsung saja kita bahas tanpa basa-basi. Tentukan jumlah tak hingga dari deret berikut ini. Nah, ini sebenarnya nih soal-soalnya ini adik-adik dari buku ya. Ini soal dari buku di tahun, saya nggak tahu tahun berapa ini, yang jelas saya lupa ya. Di sini soalnya agak sedikit rumit ya, karena dia barisan dan deretnya berbentuk pangkat. Oke. Langsung saja jawab bagaimana cara menjawab soal seperti ini. Oke, yang bagian A. Oke, 2 pangkat. Ya, 2 pangkat 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah titik. Oke, sekarang kita tulis di sini teman-teman. Adik-adik, perhatikan pangkatnya. Oke, perhatikan pangkat. Oke, perhatikan pangkatnya. Karena pangkatnya berulang, ya. Karena pangkatnya berulang, bisa kita cari dulu pangkatnya itu ya. Oke, 1/2 ditambah 1/4 ya. Ditambah 1/8 ditambah titik. Nah, di sini kita cari S tak hingga dari pangkatnya itu ya. S tak hingganya berapa? Oke, tentunya dengan menggunakan rumus A bagi 1 kurang R. Oke, kita cari dulu A-nya ya. Ini A-nya adalah 1/2. Oke, A-nya pasti 1/2. Oke, sekarang R-nya. R-nya berapa? Oke, U2 dibagi U1. Oke, berapa U2-nya? U2-nya 1/4. U1-nya 1/2. Oke, berarti ini jauh kali jauh, dekat kali dekat ya. Berarti 2/4 atau 1/2. Oke, kita masukkan di rumus ya. Di rumus ya, S tak hingganya yaitu 1/2 dibagi 1 dikurang 1/2. Oke, berapa hasilnya? Ini oke, tetap 1/2 dibagi 1 kurang 1/2, 1/2. Oke, karena sama-sama bagi ya, 1. Sekarang karena tadi awalnya 2 pangkat bla bla bla, atau saya tulis jadinya ya. Jadi 2 pangkat 1/2 ditambah 1/4 ya ditambah 1/8 ditambah titik. Hasilnya adalah 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 ya, 2. Oke. Jadi seperti itu ya, adik-adik. Nomor 3 bagian A ya. Kita lanjut bagian B. Oke, sekarang kita lanjut bahas yang bagian B ya. Oke, bagaimana caranya? Silakan ikuti terus. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut bagian B. Kita coba jawab bagian B ya. Nah, sekarang kita ambil barisannya dulu ya. 5 pangkat 1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 ditambah 1/27 ditambah titik. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi pangkatnya ya. Ya, ambil pangkatnya ya. Perhatikan pangkatnya. Oke, perhatikan pangkat. Nah, di mana pangkatnya adalah 1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 ditambah 1/27. Nah, sekarang kita cari barisan tak hingganya ya. Oke, sekarang barisan tak hingganya ya, di mana A-nya adalah 1 dan R-nya adalah 1/3.
Benar nggak sih 1/3 R-nya? Oke, kalau nggak yakin, boleh kita gunakan rumus U2 bagi U1. U2 bagi U1, yaitu 1/9, ya, dibagi 1/3. Oke, jauh kali jauh, dekat kali dekat, berarti 3/9, berarti 1/3. Oke, cocok. Nah, sekarang kita cari S tak hingganya. Oke, S tak hingganya apa rumusnya? Ya, A dibagi 1 kurang R. A-nya berapa? 1. 1 kurang R-nya berapa? 1/3. Oke, jadinya 1 dibagi 1 kurang 1/3 itu adalah 2/3. Oke, adik-adik paham ya? Kira-kira paham? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kalau 1/, dibalik aja ini 2/3, jadinya 3/2. Oke, jadi hasilnya ada 3/2. Berarti ya, jadi 5/1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 ditambah 1/27 ditambah titik. Oke, hasilnya adalah 5/3/2. Oke, kalau dijadikan akar sih berapa? Ayo. Oke, jadinya 5/5. Oke, jadi seperti ini adik-adik ya. Untuk jawaban nomor 3 ini ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut sekarang bagian C. Oke, sekarang adik-adik kita lanjut bagian C ya. Oke, gimana cara jawabnya? Silakan ikuti terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, sekarang kita ambil barisannya ya. 7/1 dikurang 1/2 ditambah 1/4 dikurang 1/8 ditambah 1/16 dikurang bla 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 bla. Oke, sekarang perhatikan lagi pangkatnya. Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Oke, sekarang perhatikan pangkatnya itu. Oke. Nah, di mana pangkatnya yaitu 1 dikurang 1/2 ditambah 1/4 dikurang 1/8 ditambah 1/16 dikurang titik. Nah, di mana untuk barisan tak hingganya kita ambil barisan yang ganjil dulu ya. Oke, sekarang barisan yang ganjilnya. Barisan yang ganjil akan diperoleh 1, 1/4 atau kita pakai jumlah juga boleh ya. Oke, 1/4 ditambah ya, ditambah 1/16. Ini kita pakai koma supaya dia menandakan bahwa ini barisan 1/8. Nah, dari barisan ini bisa mencari berapa penjumlahannya ya. Oke, berapa penjumlahannya? Bisa dibilang ini S tak hingganya yang dicari ya. Kita cari dulu A ya. A-nya 1. R-nya berapa Dedek? 1/4. Oke, karena U2 dibagi U1. Oke, sekarang kita cari barisan tak hingganya ya untuk yang ganjil ini. Atau saya tulis barisan tak hingga ganjil ya. Oke, yaitu tetap sama ya. A dibagi 1 kurang R. R-nya /1/4. Jadi 1 dibagi 1 kurang 1/4. Oke, hasilnya 1 per berapa ini? 3/4 ya. Oke, 3/4. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, karena 1/, ini tinggal dibalik aja ya, teman-teman. Adik-adik. Jadinya 4/3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita ambil untuk barisan yang genapnya. Oke. Barisan genap. Diperoleh minus 1/2, minus 1/8, minus 1/4.
32. Ini kalau diteruskan dia itu 1/32 ya, teman-teman. Oke, titik, titik, titik. Nah, sekarang kita ambil lagi berapa dia nilai A-nya? Ya, minus 1/2. Nah, mencari R-nya, ya itu U2 dibagi U1. Karena sama-sama ganjil, sama-sama negatif, berarti positif ya hasilnya. Oke, atau berapa pembagiannya ini bisa kita hitung langsung dengan rumus cepatnya yaitu 1/4 langsung ya. Oke. Kita ambil lagi barisan jumlah dari yang genap ini. Oke, genap sama ya langkahnya ya, A dibagi 1 kurang R. Hasilnya itu A-nya adalah min 1/2 dibagi 1 kurang 1/4. Oke, berapa ini? Tetap min 1/2 dibagi berapa? Ya, bagi 3/4. Oke, bagi 3/4. Oke, yang ini adalah jauh kali jauh, dekat kali dekat ya. Berarti min 4 dibagi 6. Kalau disederhanakan minus 2 bagi 3. Yaitu sama-sama bagi 2 ya. Nah, sekarang kita cari S tak hingganya. S tak hingga dari barisan ini ya, kita jumlahkan antara S tak hingga ganjil dengan S tak hingga genap. Ya, diperoleh 4/3. Ya, tentunya jadi kurang ya dengan ini. Karena dia kan ganjil ya, adik-adik negatif. Berarti jadi kurang 2/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Nah, jadinya ya jadi 7 pangkat 1 ditambah dikurang. Oke, dikurangi dengan 1/2 ditambah 1/4 ya, dikurang 1/8 ditambah 1/16. Oke, dikurang bla bla bla. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 2/3. Nah, sekarang kita mau kita mau jadikan akar ya. Kalau mau dijadikan akar begini. Ini kan pangkatnya 3 ya, berarti akar pangkat 3 dari ya 7 pangkat 2 ya. Atau bisa juga akar pangkat 3 dari 49. Oke. Jadi si pangkatnya ini nomor 3 bagian C ya adalah hasilnya akar pangkat 3 dari 49. Oke, semoga adik-adik bisa paham ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut bagian D ya lagi ya. Oke, jadi kita lanjut sekarang bagian D ya. Oke, sekarang bagian D. Bagaimana cara jawabnya? Silakan ikuti terus teman-teman video saya dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, lanjut. D, kita tulis dulu deretnya itu atau perpangkatannya itu ya. 3 pangkat 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Di sini kita perhatikan lagi pangkatnya ya, teman-teman. Oke, perhatikan lagi pangkatnya. Oke, sebenarnya langkahnya sama semua ya, begini semua ya. Perhatikan pangkat. Nah, sekarang pangkatnya apa? 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah ini juga ditambah titik-titik ya. Ditambah titik-titik. Oke, sekarang kita hitung. S tak hingganya tentunya dengan rumus A dibagi 1 kurang R. Oke ya. A dibagi 1 kurang R. Nah, sekarang kita cari dulu nilai A-nya ya. Oke, A-nya 32. Berarti kalau kita substitusikan langsung, ya hasilnya berapa? A-nya 32 lagi 1 dikurang R. R-nya berapa? Ini R-nya pasti 2 ya. Karena kan bukan 2 ternyata ya. 1/2. Oke, 1/2. Berarti ini 32 dibagi
ini jadinya berapa adik-adik? Ayo, nah, ini jadinya 1/2 ya. Nah, berarti ini 2-nya kali lagi ke atas ya. Masih ingat ini adik-adik cara menyederhanakan pecahan seperti ini? Oke, mungkin sedikit gambaran di sini ya. Kalau ada pecahan ya A dibagi B per C, ini C-nya lari ke atas. Jadinya A C bagi B. Kalau ada pecahan ya A per B baru ada perbesarnya C ya. Ini B-nya lari ke bawah ya. Jadinya A per B kali C. Oke. Jadi masih ingat ya? Oke, semoga adik-adik masih ingat dengan mata pelajaran yang ini, yaitu pelajaran SMP kelas 7 ya. Berarti kita kalikan saja 32 dengan 2 ya. Oke, 32 dengan 2 berarti 64. Ya, berarti nilainya adalah 64. Nah, sekarang kita hitung. Ya, jadi nilainya 3 pangkat 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ya ditambah 2 ya ditambah titik. Nah, hasilnya apa? Oke, jadinya 3 pangkat 64. Wah, banyak ini ya. Oke, banyak. Tapi nggak apa-apa lah sampai di sini saja, nggak masalah ya adik-adik. Ya, mungkin sampai di sini untuk pembahasan nomor 3 bagian D. Mungkin terakhir kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke adik-adik, kita lanjut sekarang bagian E. Nah, ini bagian terakhir ya. Wah, ini ada pangkat X-nya ini ya. Oke, bagaimana caranya itu tidak masalah ya. Coba kita lanjutkan. Nah, kita tulis dulu soalnya ya. 3 pangkat 1 per X. Ini pangkat 1, pangkat 2. Ditambah 1 per X pangkat 4. Ditambah 1 per X pangkat 8. Ditambah bla bla bla. Oke, sekarang sama lagi ya adik-adik. Perhatikan lagi pangkatnya. Oke, perhatikan pangkatnya. Oke. Nah, sekarang kita tulis pangkatnya ya. 1 per X pangkatnya 2 ditambah ya 1 per X pangkat 4 ditambah ya 1 per X pangkat 8 ditambah ya bla bla bla. Nah, kita cari S tak hingganya ya. Oke, dalam di sini ya, dalam hal ini A-nya pasti ya 1 per X pangkat 2. Oke, kita cari lagi R-nya. R-nya rumusnya, oke ini agak rumit, kita pakai langkah saja ya. U2 bagi U1, berarti U2-nya apa? Ya 1 per X, pangkatnya 1/4 dibagi ya 1 per X pangkat 2. Nah, kalau sama basisnya adik-adik, itu pangkatnya dikurangi ya, sama basisnya pangkatnya dikurang. Kenapa? Karena pembagian. Ya, jadinya 1 per X pangkat 2. Nah, ini adalah rasionya. Oke, sekarang kita hitung berapa S tak hingganya ini. S tak hingganya adalah A dibagi 1 kurang R. A-nya berapa? Ya, 1 per X pangkatnya dibagi 1 dikurang R-nya berapa? Ya, 1 per 2. Sama, Pak. 1 per X, ya, maaf. 1 per X pangkat 2 juga ya. Oke, kita hitung ini jadinya pangkat tersendiri 1 ya, atau 1 per X kuadrat ya, dibagi. Oke, jadi ini berapa? Sama juga ya, 1 per X pangkat 2. Oke, sederhanakan lagi. Oke, 1 per X kuadrat dibagi lagi dengan ini kali silang dapat X kuadrat kurang 1. Baru bagi lagi dengan X kuadrat. Oke. Nah, kalau ada pecahan yang begini teman-teman, adik-adik, ini sama penyebutnya X per 2 yang ini dengan ini, ya. Dengan ini, maka bisa coret ya. Ini coret dengan ini. Itu bisa. Oke, jadinya adalah 1 per X kuadrat kurang 1. Oke, paham ya sampai di sini ya adik-adik? Oke, sekarang kita hitung. Ya, kita hitung apa? Oh, sudah ada ya. Sekarang kita kembalikan ya. Jadi 3 pangkat 1 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 4 ditambah 1 per X
pangkat 8 ditambah bla bla. Oke, jadinya berapa? Ya 3 pangkat 1 per ya X kuadrat kurang 1. Ya, jadinya seperti ini. Atau boleh kita sederhanakan lagi, jadinya karena ini metodenya pembagian, jadi akar ya. Ya, jadi akar. Jadinya bagaimana ya? Akar pangkat X kuadrat kurang 1 baru akar 3. Nah, itu 3 pangkat 1 ya, 3 ya. Oke, jadinya seperti ini ya, adik-adik. Ini akar pangkat ya, akar pangkat X kuadrat kurang 1 dari 3. Oke, jadi jawaban bagian E ya. Semoga adik-adik bisa paham. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, saya akhiri untuk nomor 3 ini. Sampai di sini pembahasan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.